Ya, haleluya. Hari ini kita pengajaran Syabat tanggal 25 bulan Maret tahun 2023 dengan tema Daniel Fatsal yang ketujuh, ya, Daniel Fatsal yang ketujuh. Saya yakin bukan satu kebetulan kita ada angka 7 di sini, tetapi satu hal yang luar biasa akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk, yaitu saat kita belajar mengenai Daniel, kita akan melihat sebuah kronologi zaman, ya, kronologi zaman. Nah, sebagai fondasi, beberapa fondasi kecil yang saya harus bagikan terlebih dahulu bahwa kita ini hari ini tahun 2023 kita sudah sangat mendekati 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, kurang beberapa tahun lagi. Jadi sudah sangat-sangat dekat lagi dan disinilah kita ada di penghujung zaman akhir, yaitu sebelum kita akan masuk di dalam kerajaan damai 1000 tahun. Dan ini merupakan sebuah pola, ya. 6.000 tahun plus 1000 tahun, jadi total ada 7.000 tahun milenium rencana Bapak Yahweh terhadap umat manusia, ya. Ini seringkali sudah saya bicarakan. Dan kemudian fondasi yang berikutnya adalah Bapak Yahweh itu bekerja di dalam satuan waktu. Ya, satuan waktunya itu putarannya adalah 7, setiap putaran angka 7. Ya, jadi pola angka 7 adalah pola daripada Bapak Yahweh. Dan di dalam pola angka 7 ini, Bapak Yahweh juga tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan melalui Israel, Ya, jadi Bapak Yahweh tetap mempunyai perjanjian yang kekal. Kita telah mempelajarinya hal itu, bahwa Bapak Yahweh telah mengadakan covenant dengan Abraham, Yisak, dan Yakov, dan keturunannya yaitu Yisrael, karena Yakov namanya diganti menjadi Yisrael. Jadi di dalam pola satuan Bapak Yahweh yang angkanya 7 itu tidak keluar atau menyimpang dari rencana Bapak Yahweh juga terhadap Yisrael, saudara. Yisrael adalah patokan yang harus kita perhatikan, patokan yang harus kita senantiasa lihat di sana. Karena Bapak Yahweh perjanjiannya kekal, ya, dengan Yisrael, dengan Abraham, Yisak, dan Yakov. Ya, dan itu tidak bisa dipungkiri, dan itu sudah menjadi sebuah ketetapan kekal selama-lamanya. Jadi pola ini akan menjadi satu pola yang tetap, ya. Jadi Bapak Yahweh tidak akan keluar pola. Nanti kita akan perhatikan apa yang Bapak Yahweh kerjakan. Dua hal ini, ya, angka 7 Zayin, ya, dan kelipatannya, dan juga maksudnya putarannya, dan kemudian setelah itu Bapak Yahweh juga tetap ada di dalam rencananya, yaitu grand plan-nya, yaitu Yisrael. Kemudian kita juga harus paham bahwa nubuatan adalah pola, ya. Prophecy is a pattern. Saya selalu mengulang-ulang ini karena saya punya video-video ini banyak mulai tambah, ya, sehingga banyak orang yang bingung satu sama lain. Sebetulnya tidak, karena ini connected satu sama lain, ya, berhubungan satu sama lain. Dan prinsipnya sama, yaitu adalah pola, pattern, ya, pola. Jadi dimanapun saya akan selalu mengingatkan saat saya menyampaikan di dalam hal prophecy, kita harus ingat bahwa prophecy itu adalah pattern. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan bahwa untuk melihat ayat-ayat itu seperti yang tersebar di seluruh kitab-kitab Tanak dan Brit Gadasa, ya, kita ini seperti menghadapi sebuah permainan puzzle, ya, seperti yang saudara lihat di gambar saudara di depan. Permainan puzzle itu kalau nggak cocok, dia tidak akan match, gitu ya, tidak akan sesuai dengan gambarnya. Jadi harus potongan-potongan itu cocok. Jadi ayat-ayat di dalam yang tersebar mengenai zaman akhir ini, dari Tanak, dari Kejadian, dari Bereshit sampai Wahyu, ya, Tanak dan Brit Gadasa, ini punya penempatan yang tepat, saudara. Seringkali orang potong ayat, itulah yang menyebabkan
ya, gambarnya itu tidak cocok, tidak sesuai, ya, dan akhirnya kontradiksi satu sama lain. Tetapi yang saya sampaikan ini tidak keluar dari pola Bapak Yahweh, sehingga apa yang saya sampaikan ini yang Bapak Yahweh melalui Ruah Yahweh Elohim memberikan pimpinan untuk disampaikan kepada jemaat, kepada teman-teman mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, ini sebuah gambar yang sempurna, ya, picture yang sangat-sangat bagus sekali, ya, dan tertata dengan baik sekali, ya, luar biasa. Dan Bapak Yahweh, betul-betul saya kagum dengan Bapak Yahweh karena dia tidak pernah keluar dari polanya, ya. Jadi dalam penempatan ayat kita harus hati-hati. Perhatikan cara permainan puzzle. Kalau nggak cocok, jangan dipaksa, ya, jangan dipaksa. Saya pernah katakan pemaksaan ayat itu akan banyak memberikan kerugian, ya, karena pengertian yang berbeda dan sebagainya. Dan kemudian dari situ ditimbulkan ajaran atau teori-teori yang lain, ya. Jadi kita harus hati-hati di dalam penempatan ayat-ayat ini. Selain itu apalagi, ingat ya, saya terus ungkapkan bahwa pola Ibrani ini kaya raya, saudara. Ya, sangat kaya, dalam, dan sangat memberkati luar biasa. Dan di luar pola Ibrani itu miskin, ya, bukannya tidak punya, tetapi sedikit. Nah, sekarang pilihan ada di tangan saudara-saudara sekalian. Mau diberi kekayaan pengertian yang limpah oleh Bapak Yahweh atau hanya yang sedikit, begitu ya. Jadi kalau saya pilih pola Ibrani yang betul-betul sudah guarantee oleh Bapak Yahweh, ya, sangat-sangat sangat-sangat ajaib, ya, karena punya kekayaan yang luar biasa, ya, haleluya. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai Daniel Fatsal yang ke-7. Ya, perikop ini adalah dari ayat yang kedua sampai yang ke-27. Saya berikan sebelumnya bahwa apa yang didapat Daniel ini merupakan hal yang sama yang didapat oleh Nebukadnezar di dalam mimpinya yang juga dilihat oleh Daniel dan dijelaskan oleh Daniel saat itu, yaitu Daniel 2 ayat 29 sampai 45. Ya, akan tetapi di dalam Daniel 7, ya, di sini terlihat bahwa Daniel itu lebih detail penjelasannya, ya, lebih detail. Akan tetapi strukturnya itu hampir sama, saudara, ya. Jadi hampir sama. Nanti kita akan lihat masuk ke dalam sana, ya, saudara akan bisa memperhatikan. Tetapi saya harus kasih tahu bahwa apa yang dilihat oleh Nebukadnezar itu sama dengan apa yang didapat oleh Daniel, tetapi Daniel lebih detail, cuman begitu saja, ya. Nah, kalau saudara juga kepingin lebih mendapatkan pengertian yang lengkap juga, saudara mampir ke channel, ya. Saudara bisa ke pelayananmenorah.com dan ambil video yang ada di sana dengan judul Duo Hybrid. Duo Hybrid ini juga melengkapi pengajaran saya hari ini, ya. Jadi bergandengan. Karena itu seperti saya ungkapkan sebelumnya bahwa saya ini menyampaikan tuh ada linknya, ya, ada connectionnya satu sama lain. Jadi bukan cuma hari ini terputus begitu saja, tidak, tetapi juga saya sampaikan maksudnya ke tempat yang lain, di tempat yang lain, pengajaran yang lain, karena ini berhubungan satu sama lain. Ya, coba saudara bisa mampir ke Duo Hybrid dan itu saudara akan mendapat penjelasan juga di sana, ya, dan sama. Nah, kita kembali, ya. Jadi Daniel, apa yang dimimpikan oleh Daniel itu sama dengan apa yang didapatkan oleh Nebukadnezar, dan Daniel pun juga mendapatkannya saat itu. Nah, kita akan masuk. Kemudian kalau dari sudut pandang manusia, ya, karena yang mendapat mimpi di dalam Daniel Fatsal 2 adalah Nebukadnezar, dia menampak bahwa kerajaan-kerajaan dunia ini humanistik, gitu ya. Jadi kayak manusia, human, ya. Karena itu lambangnya yang digambarkan dalam mimpi Nebukadnezar adalah patung dengan struktur manusia, begitu, ya. Jadi itulah sudut pandang manusia.
Lihat saja kalau sudut pandang manusia memandang dunia ini kan arahnya selalu masalah manusia, memang kebanyakan manusia. Tetapi di dalam sudut pandang Bapa Yahweh itu berbeda. Kerajaan-kerajaan dunia ini nampak di hadapan Bapa Yahweh itu seperti binatang-binatang, saudara. Jadi ada sudut pandang yang berbeda. Ya, jadi saudara jangan terkejut. Kenapa kok yang satu pakai manusia dengan statue atau patung manusia, yang lain kok gambarnya seperti binatang. Yang benar adalah apa yang dilihat oleh Bapa Yahweh, bahwa struktur dunia ini adalah binatang-binatang. Ya, manusia ini ya ini terkumpul menjadi satu bangsa dan merupakan sebuah kelompok-kelompok binatang. Karena itu lambang-lambang negara pasti pakai binatang, saudara. Ya, pasti pakai binatang. Ya, jadi saudara paham ya, kenapa kok sampai mungkin saudara akan bertanya dalam pikiran saudara, mengapa kok Daniel dikasih binatang sedangkan Nebukadnezar dikasih manusia? Inilah sebabnya. Karena apa yang dilihat oleh Daniel itu merupakan sudut pandang daripada Bapa Yahweh. Ya, sudut pandang daripada Bapa Yahweh mengenai bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan atau empire. Ya, kita akan lanjutkan. Nah, untuk mengenal Daniel pasal yang ke-7, ya, ini saya berikan bagan supaya untuk memudahkan saudara cara berpikirnya. Kalau saudara baca, saya nggak tahu ada berapa banyak yang sudah baca, bisa angkat tangan siapa yang sudah baca? Ya, iya, nggak banyak. Iya, nggak apa-apa. Ya, kalau saudara baca begitu ya, dari 7 ayat 2 sampai selesai begitu, saudara akan kebingungan, ini ngomong apa begitu ya. Tetapi dengan bagan ini akan memudahkan. Ya, akan memudahkan kita semua untuk bisa memilah-milah begitu ya. Oke, kita akan ikutin. Nah, Daniel 7 ini saya bagi menjadi 2 bagian. Memang ada 2 bagian. Bagian yang pertama adalah kronologi penglihatan. Ya, itu terdapat di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14. Dan bagian yang kedua adalah bagian penjelasan malaikat. Ya, penjelasan malaikat. Dan itu terjadi kalau saudara bisa melihat di dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-27. Ya, jadi dibagi menjadi 2. Nggak bingung saudara, nggak susah ya. Jadi hanya 2. Bagian pertama dan bagian kedua. Nah, kita akan lihat yang merah ya. Kita akan lihat bagian yang pertama terlebih dahulu ya. Nah, bagian pertama ini dibagi menjadi 4 ya. Jadi bagian yang pertama akan dibagi menjadi 4 bagian kecil-kecil. Yang pertama mengenai kronologi daripada 4 binatang, yaitu ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Ya, itu kronologi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kronologi tahta-tahta, yaitu ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Ya, itu kronologi yang kedua. Sedangkan kronologi yang ketiga adalah saya beri bagian ya, beri nama ya, itu binatang yang dibakar. Yaitu ayat 11 sampai yang ke-12. Itu kronologi ketiga. Sedangkan kronologi yang keempat adalah anak manusia sang raja. Itu saya beri title ya, itu di sana yaitu ayat 13 sampai ayat 14. Saya ulangin sedikit. Jadi Daniel 7 dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah kronologi penglihatan dan bagian yang kedua adalah penjelasan malaikat. Bagian kronologi yang pertama yaitu kronologi penglihatan, bagian pertama itu dibagi 4 kronologi. Kronologi pertama adalah 4 binatang yang muncul, yang kedua adalah tahta-tahta, yang ketiga adalah binatang yang dibakar, dan yang terakhir, yang keempat adalah anak manusia sang raja. Ya, jadi saudara bisa lihat bagiannya jelas sekali. Nah, sekarang kita akan ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua, yaitu penjelasan malaikat, itu hanya dibagi menjadi 2 bagian. Ya, hanya menjadi 2 bagian. Yaitu penjelasan yang pertama, yaitu tentang 4 binatang, ayat 15 sampai ayat 18, dan kemudian yang kedua adalah penjelasan yang kedua, yaitu binatang keempat dan tanduk-tanduknya. Ya, jadi inilah yang menjadi bagian Daniel pasal yang ke-7. Ya, saya akan coba berikan
slide berikutnya karena betul-betul besar ini filenya ya. Saya akan coba masukkan yang berikut dan kita akan lanjutkan. Ya, saya akan masuk di dalam bagian yang berikutnya. Ya, kita akan buka kuncinya. Tadi kita sudah paham ya pembagian daripada Daniel pasal yang ke-7. Nah, sekarang kita akan melihat bagian yang merah ya, kronologi penglihatan, yaitu 4 binatang. Kronologi yang pertama ya, sudah saya susun dengan pimpinan Ruah Yahweh Elohim ya, pimpinan daripada Ruah Yahweh Elohim dengan rapi sekali ya, dan kita akan masuk. Kita sekarang di dalam kronologi yang pertama ya, kronologi yang pertama yaitu 4 binatang. Ada 4 binatang yang akan muncul dari permukaan bumi. Saya harus kasih tahu terlebih dahulu sebelum kita membaca ayat-ayatnya. 4 binatang ini merepresentasikan 4 kekuatan bangsa-bangsa di dunia ini. Ya, nanti kita akan bisa melihat kekaisaran, kerajaan, rajanya itu jadi satu di sana ya. Jadi dari penglihatan atau mimpi daripada Daniel pasal yang ke-7 ini ada 4 binatang ya yang akan keluar saat Daniel ya, Tapi untuk kita nanti kita lihat bahwa sudah keluar ya. Kita akan lihat ayatnya yaitu ayat 2 sampai yang ke-8. Minta tolong untuk Saudara Henok Rudi bisa membantu untuk membaca. Terima kasih. Ya. Berkatalah Daniel, demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak 4 angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa, dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Silakan. Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Ya, terima kasih. Terima kasih Henok Rudi ya. Nah, kita akan masuk. Yang pertama adalah binatang singa dengan sayap. Ya, dan ini sama dengan yang dilihat oleh Nebukadnezar, yaitu kepala daripada patung itu yang dari emas. Ya. Dan ini adalah pemerintahan dari Babylonian. Dan telah tergenapi, telah terjadi ya. Ini approximately ya. Jadi perkiraannya itu 605 sebelum Masehi sampai 539 sebelum Masehi. Ya. Jadi sudah terjadi ya. Nah, kalau kita bicara soal sayap, sayap ini adalah lambang kecepatan ya. Jadi nanti kita akan melihat sayap ini lambang kecepatan. Nah, kalau saudara lihat ayat itu juga berkata bahwa ada 4 binatang yang keluar dari laut ya. Betul ya, keluar dari laut. Ya.
Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapatkan penglihatan yang tampak keempat angin dari langit mengguncang laut besar. Nah, laut besar itu adalah penduduk bumi, ya, sekumpulan banyak orang. Jadi ini muncul dari sekumpulan banyak orang, ya, yang sudah terbentuk saat itu. Jadi ya muncul ya binatang-binatang ini. Dan ini sudah terjadi, saudara, ya. Jadi ini sebuah sejarah, ya, sudah sejarah dan tidak bisa diutik-utik lagi, sudah paten, ya. Kemudian yang kedua adalah beruang yang berdiri di satu sisi, ya, dan di mulutnya ada 3 tulang rusuk. Ini dilambangkan sama seperti apa yang dilihat oleh Nebukadnezar, yaitu dada dengan 2 lengan, yaitu dari perak, ya. Dan inilah yang sudah terjadi sejak tahun 539 sebelum Masehi sampai 331 sebelum Masehi, yaitu pemerintahan Medo-Persia, Medo-Persia atau Media Persia itu sama. Ya, Medo-Persia. Dan kalau saudara lihat, ini ada di zaman kitab Daniel, Esra, Nehemia, dan Esther. Ya, ada di sana. Jadi Medo-Persia itu adalah suatu kekaisaran gabungan, ya. Tetapi satu lebih lemah dari yang lain, itu maksudnya. Kenapa kakinya hanya berpijak kepada satu tanah? Itu dikatakan bahwa salah satu Persia itu lebih kuat dari Medo, ya. Jadi inilah menjadi lambangnya. Dan ada 3 tulang rusuk di sana, itu adalah 3 daerah besar yang mereka interpretasikan, mereka caplok saat itu, ya. Jadi mereka kuasai saat itu, ya. Jadi inilah yang telah tergenapi, ya. Jadi pemerintahan atau kekaisaran Medo-Persia, ya. Kemudian setelah Medo-Persia dikalahkan oleh tapi sebelumnya, ya, saya mau katakan bahwa Babel itu tidak dikalahkan oleh Medo-Persia, tetapi Babel runtuh sendiri, ya. Tidak ada perang, tiba-tiba langsung diganti karena peristiwa Belshazzar. Saudara bisa lihat di dalam kitab Daniel, di mana di sana ada tertulis malam itu Belshazzar sedang berpesta pora dan menggunakan cawan-cawan dari bait suci, sehingga Bapak Yahweh marah, dan ada tulisan di tangan, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, ya, atau Mene, Mene, Tekel, Vers, ya. Dan setelah itu, malam itu Belshazzar dibunuh, ya, oleh Raja Medo-Persia tanpa peperangan. Nah, tetapi untuk Medo-Persia dengan kerajaan selanjutnya itu dikalahkan. Siapa yang mengalahkan Medo-Persia? Yaitu binatang yang ketiga. Siapakah dia ini? Ya, ini yang diceritakan di dalam Nebukadnezar mimpinya, yaitu perut dan pinggang dari tembaga. Inilah the Greece, Yunani, ya. Kekaisarannya adalah Alexander the Great. Saudara pasti sudah pernah dengar. Dan Alexander the Great ini mati muda, saudara, ya. Dia tidak punya anak sehingga kerajaannya terpecah menjadi 4 bagian dan diberikan kepada 4 generalnya, ya, jenderalnya. Ini terbukti dari apa yang dilihat oleh Daniel, ya. Saat Daniel mendapatkan penglihatan ini, dia masih berada di posisi Medo-Persia, ya, kekaisaran Medo-Persia, belum mencapai ke Yunani. Tapi Bapak Yahweh sudah kasih kode-kodenya, yaitu adanya satu binatang seperti macan tutul, cepat, ya, cara lebih lincah, lebih cepat, dan berkepala 4, serta sayapnya 4. Nah, inilah merupakan tanda bahwa Alexander the Great, ya, karena dia mati muda, maka memberikan kerajaannya dibagi menjadi 4, ya, dibagi menjadi 4. Ya, itu sudah terbukti di dalam sejarah. Karena itu kepalanya daripada binatang ini adalah 4, dan binatangnya ini punya sayap 4, dan itu melambangkan kecepatannya lebih cepat dari Babel saat itu. Babel hanya 2, singa itu hanya 2, dan untuk macan tutul ini dia punya 4 sayap. Dia cepat sekali, ya, pergerakannya dari timur sampai barat, utara, dan selatan, dan menguasai wilayah-wilayah saat itu. Ya, ini sudah terjadi, dan disinilah, saudara, ya, start inilah yang terjadi namanya Helenisme, ya, di zaman inilah.
mulai namanya Helenisme. Tahu ya Helenisme itu? Helenisme itu salah satunya adalah semua kitab-kitab agama di seluruh dunia harus ditulis di dalam kitab atau tulisan maksud saya yang bertuliskan Yunani. Inilah yang disebut Septuagint, saudara. Kalau Septuagint itu berarti dari Torah, Nevi'im, Ketuvim, ya. Ingat ya, Brit Kadasa belum ada loh ya, belum ada. Saat ini masih ada Torah, Nevi'im, Ketuvim, sudah ada, udah lengkap ya. Jadi perjanjian lama ya. Saya nggak terlalu suka dengan kata perjanjian lama, tapi saya harus beritakan ini sedikit saja supaya pada paham apa itu Torah, Nevi'im, Ketuvim ya, karena ada banyak yang belum paham tentang Torah, Nevi'im, Ketuvim. Disinilah mereka menerjemahkan, saat inilah mereka menerjemahkan dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Inilah yang disebut Septuagint. Nah, Septuagint ini ada beberapa edition begitu, ya. Tetapi Septuagint inilah nama Yahweh itu diganti sudah. Tidak lagi ada nama Yahweh. Ini penyakitnya itu ada di sini, saudara. Ya, dan diganti menjadi kurios, menjadi teos, ya itu dia. Itu penyebabnya itu dari sini ya. Jadi kita harus tahu, ya kita nggak bisa tutup mata. Saya nggak tahu sejarah, nggak mau tahu sejarah ya. Saya bilang ya terlalu naif ya kalau nggak mau tahu sejarah. Ya kita di dalam kitab suci kita itu menceritakan banyak tentang sejarah-sejarah. Jadi kita harus juga belajar tentang sejarah ya. Oh sebentar. Ya, kita akan lanjutkan. Sorry, baterainya low ya. Sorry. Kita akan lanjutkan. Nah, kita sekarang beralih ke Daniel dengan penglihatan binatang yang keempat. Nah, di sinilah kita akan banyak fokus. Nah, dia melihat sebuah binatang yang berbeda, dan kemudian binatang ini mempunyai tanduk. Dan akhirnya tanduk itu ada matanya. Salah satu dari tanduk kecil itu muncul dan punya mata dan mulut, saudara. Ya, itu penglihatannya Daniel. Nah, ini identik dengan apa yang dilihat oleh Nebukadnezar, yaitu adalah paha yang dari besi sampai, ya, perhatikan ya di sini ya, sampai jari-jari. Jadi, mulai dari paha besi, kemudian telapak kaki yang mempunyai struktur sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, dan sampai ke 10 jari. Ya, kita jangan miss ini, karena ini penting sekali. Kita lagi fokus ke arah sini, ya. Yang sejarah biar sejarah, tetapi ini kita akan fokus di sini seperti Daniel mau fokus di binatang yang keempat ini, ya. Paham ya? Jadi binatang yang keempat, saya ulangi lagi, adalah binatang yang berbeda dengan binatang yang sebelumnya, 3 binatang sebelumnya, dan binatang ini mempunyai 10 tanduk, dan akan ada tanduk kecil yang muncul, dan tanduk itu unik sekali karena dia punya mata dan punya mulut. Dan ini di dalam penglihatan Nebukadnezar itu adalah yang diwakili oleh 2 paha dari besi dan telapak kaki di mana strukturnya adalah besi dan tanah liat serta sampai ke 10 jarinya. Ya, paham ya di sini ya. Saya harus hati-hati, pelan-pelan di dalam hal ini karena supaya tidak terjadi misunderstanding. Disinilah titik kritikalnya ada di sini. Ya, oke, kita akan lanjutkan ya. Jadi saudara paham di sini. Nah, kronologi yang kedua yaitu mengenai tahta-tahta. Jadi setelah Daniel dilihatkan keempat binatang tadi, ya, singa, beruang, macan tutul, dan binatang yang berbeda, kemudian Daniel diperlihatkan dipindah, istilahnya itu penglihatannya itu dipindah oleh Bapak Yahweh, yaitu dilihatkan tahta-tahta, ya, ayat 9 dan 10. Nah, coba kita akan baca, minta tolong Enoch Rudi bisa baca, silakan. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab.
Saudara bisa lihat, perhatikan yang saya kasih tinta merah, yaitu tahta-tahta diletakkan. Setelah Daniel dilihatkan 4 binatang itu, dia dilihatkan penglihatan tahta-tahta. Tahtanya bukan satu, saudara, tapi banyak, saudara. Apa ini yang mau diceritakan atau mau dikisahkan Bapak Yahweh kepada kita sekarang? Ingat, ayat ini juga mempunyai sinkron dengan Wahyu 20 ayat yang keempat. Tolong dibaca, Henok Rudi. Terima kasih. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya, jadi ayat ini punya hubungan dengan Wahyu 20 ayat yang keempat. Nah, kalau kita melihat dengan detail, ya, apa ini tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya? Saya sudah pernah menyampaikan di dalam materi kitab Wahyu Fatsal 12. Saudara pasti akan ingat di mana saya menjelaskan bahwa perempuan ini melahirkan anak laki-laki dan kemudian dia langsung dibawa ke tahta Elohim dan memerintah dengan tongkat besi. Saudara pasti ingat. Kalau belum ingat, coba saudara lihat di dalam rahasia kitab Wahyu 12 yang terbuka. Kembali ke sini, saudara pahami, dan saudara pasti akan memahami Daniel Fatsal yang ketujuh ini. Ya, jadi tahta-tahta itu adalah bercerita tentang masa rapture, pengangkatan orang-orang kudus mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah yang mesianik, yang bukan campur-campur, ya. Jadi yang hanya dikandung oleh kebenaran perempuan itu, yaitu kebenaran pola Israel, pola Yahudi yang benar, bukan Talmud, bukan rabbinik, ya. Itu yang akan terangkat. Inilah kita akan terangkat juga beserta dengan kakak kita, yaitu Messianic Jewish, yang percaya kepada Yeshua HaMasyiah yang adalah Bapa Yahweh itu sendiri, ya, akan terangkat. Jadi kalau sekarang ini banyak orang tidak mau, ya, masuk ke dalam atau tunduk kepada pola yang benar, maka orang itu jangan harap akan terangkat, ya. Begitu mereka mendengar kebenaran firman ini dan mereka memilih yang salah, ya sudah selesai. Mereka tidak akan masuk dalam pengangkatan, ya. Jadi tahta-tahta ini berbicara tentang Wahyu 12 ayat 5, ya. Tolong bisa dibacakan, silakan. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera menggembalakan segala bangsa dengan tongkat besi. Dan anak wanita itu dibawa kepada Elohim dan tahtanya. Iya, jadi paham ya. Kita sebagai mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah akan disediakan tahta-tahta di sana, ya, untuk mewakili Yeshua HaMasyiah di dalam planning yang berikutnya, yaitu masuk dalam pesta kawin anak domba dan memerintah bersama Yeshua HaMasyiah di dalam kerajaan 1000 tahun. Hanya yang dikandung oleh perempuan. Bagaimana dengan yang tidak dikandung? Itu namanya bayi liar. Ya, pasti tidak terangkat. Diinjak naga, ya, setan itu sudah pasti masuk 666, ya. Jadi inilah yang disebut sebagai tahta-tahta, ya. Oke, kita stop di situ dulu. Kita akan masuk di dalam kronologi yang ketiga, yaitu binatang yang dibakar, ayat 11 sampai 12. Silakan Henok Rudi. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Iya. Nah, kronologi 3 ini identik dengan apa yang digambarkan oleh Wahyu 19 ayat 20. Silakan. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya dan
Dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ya, inilah terjadinya saat perang Armageddon, di mana Yeshua HaMasyiah turun beserta mempelai-mempelainya dan membinasakan binatang itu dan nabi palsunya. Mereka akan menjadi penghuni pertama masuk dalam lautan api. Saudara bisa lihat di sini. Ya, jadi inilah yang dimaksud sebagai yang dikatakan ya kronologi yang ketiga, binatang yang dibakar. Ya, yang dibakar itu siapa? Ya, adalah anti Hamasiah. Ya, oke, kita akan lanjutkan lagi. Kronologi yang keempat, anak manusia sang raja, ayat 13 sampai yang ke-15. Silakan Henok. Terima kasih. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kalau saudara melihat ini, tidak lain setelah binatang itu dibinasakan di dalam api, ya, Yeshua datang dengan mempelai-mempelainya, dan setelah itu masuklah yang namanya kerajaan damai 1000 tahun, Millennial Kingdom. Ini sebuah pattern, saudara. Ini sebuah pola yang tidak berubah dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau saya boleh perlihatkan sama saudara dengan horizontal, ya, itu kronologi pertama itu adalah 4 binatang, ya, betul ya. Ini yang dilihat oleh Daniel, yaitu Babel, Persia, Medo-Persia, Yunani itu sudah terjadi, kemudian Romawi, ya, itu sudah terjadi dan sedang ada di dalam prosesnya, ya, penggenapannya. Kemudian setelah 4 binatang ini, apa yang terjadi? Akan terjadi rapture, saudara. Ya, akan terjadi rapture setelah 4 binatang ini. Tapi ingat ya, ini belum detail, ini hanya garis besar, ya, hanya garis besar. Nanti ada garis kecilnya. Ya, ini adalah garis besarnya. Jadi 4 binatang, setelah itu akan rapture, dan setelah rapture Yeshua akan turun, ya, ke bumi kembali beserta mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah, ya, dan kemudian mengalahkan binatang itu di perang Armageddon, yaitu binatang yang dibakar, dan setelah itu Yeshua HaMasyiah akan memerintah selama 1000 tahun, dan kita juga akan memerintah bersama-sama Yeshua HaMasyiah selama 1000 tahun. Bisa paham ya? Luar biasa. Inilah penglihatan, fondasi penglihatannya. Ya, kalau kita lihat dari kacamata pola Ibrani, ya, kita kelihatan jelas sekali, ya, rencananya itu tidak, Bapak Yahweh itu rencananya tidak keluar dari pattern, tidak keluar dari pola. Pasti polanya akan sama. Ya, pasti polanya akan sama. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan, ya. Jadi sudah paham ya mengenai kronologi yang pertama, 4 binatang, ada 4 kerajaan kekaisaran, ya. Kemudian setelah itu, setelah mereka selesai, ya, belum selesai sebetulnya, tapi di tengah-tengahnya ada rapture, dan setelah itu binatang yang terakhir akan dibakar, ya, oleh Yeshua HaMasyiah di perang Armageddon, dan yang keempat adalah kerajaan 1000 tahun, di mana mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah akan memerintah, ya, dan raja satu-satunya adalah Yahweh Elohim, ya, di dalam Yeshua HaMasyiah, ya. Jadi inilah. Nah, kita akan lanjutkan, saya akan berikan yang berikutnya. Sebentar ya, saya akan remove terlebih dahulu bagian yang berikutnya.
Ya, bagian yang berikutnya, yaitu mengenai penjelasannya. Saat itu, Daniel begitu dilihatkan penglihatan yang kronologi tadi, Daniel terharu, ya. Maka aku terharu. Silakan Henok Rudi bisa bantu saya untuk membaca. Terima kasih, Henok. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Iya, ya. Jadi saat itu Daniel nggak ngerti karena memang waktunya belum tiba, saudara. Kita harus tahu ya, jangan dikatakan, oh hari ini juga kita nggak mengerti. Ya salah, ya kan? Saat itu Daniel nggak ngerti karena masih panjang masanya. Tetapi untuk kita sekarang ini masanya sudah sampai, saudara. Jadi kita harus mengerti masalah ini, ya. Dan kemudian lihat, Daniel mendekati salah seorang dari mereka, ya. Jadi di sini Daniel mendekati salah satu malaikat yang menjelaskan atau memberikan penglihatan ini, ya. Inilah karena itu saya beri judul penjelasan malaikat, ya. Jadi dijelaskan sama malaikat, ya. Jadi penjelasannya ini itu bukan dari karangannya Daniel, saudara. Bukan. Ini penjelasan dari Syamayim. Penjelasan dari Bapak Yahweh sendiri loh, saudara. Ya. Jadi nggak main-main ini kronologi, ya. Ini bukan cocokmologi, ini bukan teori-teori, tidak loh. Ini jelas, ayat ini baca saja sendiri, ya. Bahwa malaikat, yang ayat 16 ya, maka berkatalah ia kepadaku dan memberitahukannya kepadaku maknanya. Siapa itu? Ya malaikat Bapak Yahweh. Jadi ini message-nya, berita ini itu dari Bapak Yahweh. Kronologi ini dari Bapak Yahweh. Berarti kalau Bapak Yahweh sudah menetapkan, sudah pasti akan terjadi. Inilah kita harus berjaga-jaga tahun-tahun kita ini. Nah, kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Nah, ini dia. Ya, saya berikan bagiannya dulu. Jadi kita ada di bagian yang biru yang bawah. Bagian kedua yaitu penjelasan malaikat yang bagian yang pertama, penjelasan malaikat mengenai 4 binatang, ya. Oke. Nah, kita akan baca terlebih dahulu ya. Kita baca terlebih dahulu supaya kita paham. Silakan Henok Rudi. Ini penjelasannya dari malaikat. Ini yang ngomong malaikat ya. Silakan Henok. Terima kasih. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan. Dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Bahkan kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Ya, lihat di sini. Kalimat 2 ayat ini yang ngomong malaikat. Bukan Daniel, bukan dari manusia. Sekali lagi saya harus tekankan. Supaya yang di luar sana tidak bisa berkata-kata bahwa ini adalah cocokmologi. Ya, bahwa 2029 itu cocokmologi. Saya bilang tidak. Ya, ini adalah salah satu faktor yang sangat menguatkan karena ini kronologi dapatnya dari Syamayim, dari Bapak Yahweh yang diberitakan kepada malaikatnya dan kemudian malaikatnya turun dan memberitakan kepada Daniel. Ya, ini dia. Nah, kalau kita lihat gini, rada bingung, saudara. Kalau saudara lihat ini pasti bisa lihat, saudara. Perhatikan di sini. Sama, saudara, apa yang dilihat oleh Daniel ya, karena ini penjelasannya. Binatang yang besar itu adalah 4 ekor binatang-binatang yang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Yaitu apa? Babel, Medo-Persia, Yunani, apalagi binatang yang keempat itu adalah Romawi startnya. Kerajaan Romawi adalah setelah kerajaan Yunani. Itu tidak bisa disangkal. Dan setelah Romawi apa yang terjadi? Saudara kalau ngikutin tentang hybrid dan duo hybrid, saudara pasti paham. Yaitu hybrid, duo hybrid, PBB 666. Itu jadi satu, saudara. Dan setelah ini, perhatikan ayat berikutnya. Sesudah itu, orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Ini dia. Jadi inilah kronologi dari Syamayim, saudara. Ini nggak main-main, saudara.
Kita ini betul-betul di penghujung daripada zaman akhir. Kalau ada orang yang masih menyangkal ini, wah itu bisa masuk dosa sempurna itu. Ya, ikutin aja pengajaran yang minggu lalu, dosa sempurna. Nyangkal bolak-balik, akhirnya kecemplung dosa sempurna. Saya bisa lihat, jadi setelah 4 binatang ini muncul, dan yang terakhir adalah masa 666, selesai, saudara. Urusan sama binatang ini selesai. Ya, yang ada adalah saudara dan saya akan masuk di dalam pengangkatan dan akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun bersama Yeshua HaMashiach. Ini dahsyat. Saudara bisa lihat, ini pernyataan dari Syamayim sendiri. Ini pernyataan dari hati Bapak Yahweh sendiri buat kita semua. Ya, dan ingat loh, yang terangkat itu hanya yang submit kepada pola yang benar. Ya, yang sudah menerima Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dan dibaptis di dalam baptisan pembaharuan dan berjalan seturut rencana dan kehendak Bapak Yahweh. Ya, dengan perubahan karakter. Ya, itu dia kuncinya. Jadi paham ya, ini penjelasan yang pertama. Setelah 4 binatang ini, ya, yang terakhir adalah 666. Tidak akan ada binatang yang lain, tidak akan ada pemerintahan yang lain. Maksud saya pemerintahan manusia, akan tetapi pemerintahannya akan diganti dengan pemerintahan Yeshua HaMashiach. Ya, sangat-sangat jelas sekali. Nah, kita akan lanjutkan ya, kita akan lanjutkan. Jadi, inilah penjelasan pertama oleh malaikat ya. Dari yang sebelah kiri, kalau kita bandingkan dengan kronologi penglihatan Daniel, ya, kronologi yang pertama langsung lompat ke kronologi yang keempat. Ya, yang 2 itu di skip. Ya, tetapi bukan berarti tidak ada loh ya. Ada, tetapi langsung penjelasannya itu. Ada 4 binatang dan setelah itu kerajaan 1000 tahun. Tetapi kodenya ada pengangkatan karena ada tahta-tahta, orang-orang milik yang maha tinggi. Itu rapture, saudara. Ya, jadi saudara bisa paham dari penjelasan malaikat. Nah, kita akan masuk di dalam penjelasan yang kedua. Ya, kita akan masuk dalam penjelasan yang kedua. Sebentar, saya harus remove ini ya, sebentar. Saya akan keluarkan dulu. Ya. Inilah penjelasan yang kedua ya. Buka kuncinya. Nah, setelah mendapatkan penjelasan yang pertama, Daniel itu saya bersyukur sekali ya. Saat itu Daniel kok nggak stop gitu loh. Dia minta penjelasan yang lebih detail tentang binatang yang keempat dan tanduk-tanduknya. Untungnya itu dia minta di situ. Ya. Coba enggak kita buta sampai sekarang. Ya. Terpujilah Bapak Yahweh sehingga Daniel minta saat itu untuk dijelaskan tentang binatang yang keempat dan tanduknya. Dan ingat ya, yang menjelaskan ini adalah malaikat Bapak Yahweh dari Syamayim. Bukan Daniel sendiri, bukan loh ya. Sekali lagi, dia minta penjelasan dari malaikatnya Bapak Yahweh. Jadi berita ini betul-betul berita dari Syamayim, dari sorga, dari Syamayim. Ya, ini luar biasa sekali. Nah, oke, kita akan lihat baca ayatnya dulu supaya kita sedikit paham ya. Iya, silakan Henok Rudi. Terima kasih. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan, dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh seperti patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Ya,
Kita akan lanjutkan. Silakan, tolong. Maka demikianlah katanya. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Ya, terima kasih. Kita akan masuk di dalam bagian yang kedua, yang biru ya, bawah ya. Kemudian yang terakhir ya, penjelasan yang kedua tentang dari malaikat ya, mengenai binatang keempat dan tanduk-tanduknya ya. Kita akan masuk di sana. Nah, ini penjelasan daripada malaikat Bapak Yahweh. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi. Karena saat itu, ingat ya, Daniel berada di Babel. Jadi di sini dikatakan akan ada di bumi. Ya, jadi belum terjadi, saudara. Saat Daniel itu belum terjadi. Masih ada ratusan tahun ke depan, saudara. Ya, karena itu akan terjadi dan akan berbeda dari segala kerajaan. Pertanyaannya, mengapa binatang ini berbeda? Ini dia. Ya, mengapa binatang keempat ini berbeda? Ya, kita akan lihat. Kalau saudara lihat, binatang keempat ini diwakili dari ya beserta binatang keempat ini beserta tanduk-tanduknya itu mewakili maksud saya diwakili oleh penglihatan Nebukadnezar dari 2 paha ya besi dari besi dan sampai ke telapak kaki yang terdiri dari besi bercampur dengan tanah liat sampai ke jari-jarinya. Jadi binatang keempat dan tanduk-tanduknya ini dimulai dari kekaisaran Romawi, ya munculnya kekaisaran Romawi yang menggantikan Yunani sampai masa 666. Hari ini masa 666 belum terjadi, saudara. Maksudnya yang betul-betul 666 ya, itu belum terjadi. Jadi kita ini masih ada di sekitar hampir daripada 10 jari ini, saudara. Ya, masa kita ini sekarang. Jadi masa kita ini kita bisa lihat sudah sangat-sangat dekat sekali. Ya. Nah, di dalam Wahyu 13 ini adalah finalnya. Ada satu binatang yang muncul berkepala 7 bertanduk 10 ya. Dan wajahnya seperti singa dan juga mempunyai tubuh seperti macan tutul, kakinya seperti kaki beruang. Mengapa mempunyai kombinasi 3 binatang sebelumnya? Ini dia. Masa 666 Wahyu 13, pemerintahannya adalah pemerintahan kombinasi yang dari singa, macan tutul, singa, beruang, macan tutul, dan inilah yang menjadi binatang yang mengerikan itu dan tanduk-tanduknya. Ya, jadi ada orang yang menanyakan apa yang menjadi kesamaan atau perbedaannya. Saya bilang binatang yang muncul di Wahyu 13 adalah satu gambaran yang lengkap kombinasi daripada singa, beruang, macan tutul, dan binatang yang lain. Aneh yang di atasnya itu, ya, yang merah itu. Ya, inilah kombinasi dengan tanduk-tanduknya. Ya, jadi mereka punya kombinasi. Nah, sekarang kita akan melihat. Inilah yang disebut sebagai, ini dia. Banyak orang tidak memperhatikan ini. Kenapa binatang ini disebut binatang yang berbeda? Karena binatang yang sebelumnya, yaitu singa, beruang, dan macan tutul,
saat itu Yeshua HaMasyiah belum dilahirkan. Ya. Jadi masa anti HaMasyiah, masa anti terhadap Yeshua HaMasyiah itu dimulai sejak zaman Romawi dan puncaknya sampai masa 666. Inilah mengapa Daniel hanya dilihatkan sebagai satu binatang saja dengan tanduk-tanduknya. Ya. Inilah yang menyebabkan. Nah, kita akan melihat di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 bahwa spirit roh anti HaMasyiah itu sudah muncul bukan sekarang. Sudah muncul sejak zamannya Yohanes, Saudara. Ya. Ayo kita baca, yaitu di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Silakan Henok. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yeshua HaMasyiah telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti HaMasyiah. Iya, Saudara bisa lihat, jadi anti HaMasyiah itu bukan sekarang ini. Ini adalah puncak-puncaknya. Tetapi anti HaMasyiah, spiritnya ya, saya bilang sih spiritnya, rohnya ini, itu sudah dimulai sejak zaman Romawi. Karena inilah yang menjadi satu kesatuan dan digambarkan menjadi satu binatang saja. Ya, yang ditunjukkan oleh Bapak Yahweh kepada Daniel, yaitu binatang yang keempat. Kalau saudara perhatikan, masa iya spiritnya ada di sana? Perhatikan ini yang saya bawakan ini. Saudara lihat, Matius 2:16. Ini spirit anti HaMasyiah, saudara. Silakan Henok bisa baca buat kita. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur di 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara bisa lihat, kalau kita terbiasa dengan peristiwa ini, sebelum peristiwa ini, para Majus itu pergi ke Yerusalem dan mereka ketemu dengan Herodes dan tanya, di manakah raja yang baru dilahirkan itu? Dan langsung Herodes kaget, shock. Dan dia tanya kepada ahli-ahli Torah saat itu, di mana Mesias itu dilahirkan? Dan mereka menjawab dengan tepat, di Bethlehem. Rumah roti Bethlehem. Saudara bisa lihat, setelah orang Majus itu mengunjungi Yeshua dan memberikan hadiah-hadiahnya, diperingati oleh malaikat Bapak Yahweh, jangan pergi ke Yerusalem lagi, lewat jalan lain. Betul kan ceritanya? Dan kemudian apa yang terjadi? Loh, orang Majusnya kok gak balik-balik? Herodes, wah, saya diperdaya nih sama orang Majus. Dia kirim pasukan, dikatakan bunuh semua. Ini kan roh anti HaMasyiah. Siapa yang menunggangi si Herodes untuk membunuh? Saudara bisa lihat, kalau nggak anti ya nggak usah dibunuh dong. Nggak usah dibunuh, nggak terjadi pembunuhan di Bethlehem untuk anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Tapi karena Herodes penuh dengan roh anti HaMasyiah, disinilah roh anti HaMasyiah itu muncul, saudara. Herodes adalah pemerintahannya Romawi, saudara. Muncul ya. Jadi startnya nih, ini start karena Yeshua HaMasyiah lahir. Karena siapa? Yaitu Bapak Yahweh sendiri dalam rupa manusia. Setan nggak terima, dia pakai Herodes. Ini roh anti HaMasyiah. Perhatikan yang berikut. Muncul nggak roh anti HaMasyiah di sini? Ya, coba baca di dalam Matius 27 ayat 25. Silakan ya. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Saudara lihat ini di dalam The Passion. Mereka tolak Yeshua yang adalah Yahweh itu sendiri. Inilah roh anti HaMasyiah. Masuknya di mana? Imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang pinter, tahu Torah. Secara detail mereka tahu
bahwa zaman itu sebetulnya ada Mesias di tengah-tengah mereka, tapi mereka tolak. Benar kan? Bahkan mereka menghasut seluruh orang-orang untuk menolak Yeshua HaMasiah. Ini saya bicara soal spirit ya. Soal spirit ini ya. Saya bicara soal spirit. Mungkin saudara bilang, loh itu kan Israel. Memang Israel sampai di titik ini menolak Mesiasnya sendiri. Ya. Bahkan mengerikan lagi, mengeluarkan kata-kata kutuk. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Nggak mikir apa yang bakal terjadi. Lihat saja dalam hampir 2000 tahun ini, apa yang terjadi dengan orang-orang Israel. Itu karena kalimat daripada nenek moyang mereka yang terus berlaku sampai hari ini. Mereka tolak, ini spiritnya. Kemudian berkembang di mana spirit ini? Coba perhatikan di sini. Mengubah waktu dan hukum. Siapa itu? Lemah ikan, kucing menjilat. Ya. Siapa yang punya kucing, hati-hati. Enggak apa-apa kalau dijilat kucing saudara, ya. Asal sudah enggak ada rabiesnya begitu. Mengubah waktu dan hukum. Ini dia yang mengubah waktu dan hukum. Ini kan spirit anti Hamasiah ini, saudara. Ini spirit anti kebenaran Torah. Ini anti kebenaran Moreh, yaitu Yeshua HaMasiah sebagai Moreh yang mengajarkan Torah. Mengubah waktu dan hukum. Kita sudah pernah lihat waktu diubah, waktu hukum diubah. Ini hukumnya 10 Commandments, 10 hukum diubah sama kucing menjilat. Saudara, saya sudah tampilkan di sini. Saya perhatikan, wah sayang sekali kotaknya yang sebelah kanan agak turun mestinya ya. Sayang, ya nggak apa-apa. Tapi gini, yang pertama adalah harinya diganti, ya. Harinya diganti, yaitu yang sebelah kanan, yang certified original, ya original dari Bapak Yahweh. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. Ya, ingatlah hari Sabat. Diganti menjadi apa? Diganti menjadi nomor yang ketiga. Sayang sekali. Ya, sayang sekali. Hukum diganti, sebentar ya. Sebentar, saya akan coba buka file saya ya. Sebentar, saya akan lihat sebentar ya. Sabar sebentar. Oh, di file saya udah tepat loh. Ya, di file saya udah tepat. Tapi nggak tahu kenapa di StreamYard jadi terpotong itu nomor 4-nya. Sayang sekali. Ya, oke. Saya akan lanjutkan. Ya, hari Syabat diganti jadi nomor 3. Kuduskanlah hari Tuhan. Dia ngubah waktu, saudara. Apalagi yang diubah? Hukumnya dirubah. Nomor 2 dihilangi. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun. Ini roh anti Hamasiah. Nggak mampu, saudara. Maka itu dia mengubah waktu dan hukum. Diganti, karena mereka mau menyembah patung, saudara. Saudara lihat yang sebelah kiri. Ya, yang baju putih itu. Sembah patungnya. Ya, saudara bisa melihat apa yang mereka kerjakan. Ini roh anti Hamasiah. Ini juga roh anti Hamasiah. Jangan pernah lupa ya bahwa di dalam sejarahnya pencetakan kitab suci itu pernah 1000 tahun yang lalu lebih kalau nggak salah ya, itu kitab suci tidak boleh dibaca oleh setiap orang dan juga bahkan dibakar. Siapa yang membuat, mereka dirajam batu, dibakar sampai mati. Ini kan roh anti Hamasiah. Perhatikan aja grupnya lemah ikan dan kucing menjilat. Mereka pasti nggak punya pemahaman yang strong sekali, nggak punya. Mereka hanya baca ayat ya cuma 1 garis seminggu sekali yang membacakan ya dari tua-tuanya sana. Nggak akan tumbuh. Fondasinya nggak kuat, nggak akan tumbuh. Nggak punya pemahaman firman.
Nah gitu kok katanya mau di rapture. Mana mungkin gitu loh. Tunduk aja kepada pola Torah aja tidak. Saya bisa lihat. Jadi inilah tragis sekali ya. Saya lihat orang banyak sekarang kalau saya lagi lihat itu. Wah tragis sekali. Setan itu betul-betul jahat sekali. Untuk menyesatkan, untuk menghancurkan umat manusia. Ya, ini roh anti Hamasiyah. Apalagi roh anti Hamasiyah? Ini dia. Minggu ke depan ini kita masuk di dalam Pesah ya. Mereka bilang Easter, ini roh anti Hamasiyah. Rabu Abu itu anti Hamasiyah. Merry Christmas itu roh anti Yeshua Hamasiyah. Jadi siapa yang mendengar ini, yang masih tetap ngotot untuk tetap 25 Desember, ada roh anti Yeshua Hamasiyah dalam hidup saudara. Jelas, pasti. Saya bisa lihat ini roh anti Hamasiyah itu ada di mana-mana. Kita bersyukur mempelai Yeshua Hamasiyah. Diberi kesempatan dan kita meresponi dengan kerendahan hati. Anugerah keselamatan ada dalam hidup kita. Kemudian apalagi? Perhatikan ini. Ini roh anti Hamasiyah saudara. Yang atas, ya sudah tahulah kalau yang atas ya. Ngerti kan ya? Yang segi 1, 2, 3, segi 6. Ya, yang setiap hari ke-6 mereka pasang corong ya. Kemudian kalau di sini sih nggak ada, kalau di Indonesia mungkin masih banyak dan memang banyak ya. Ya kan? Mereka mempromosikan penjualan martabak dan terang bulan supaya laku. Ya kan? Ya itu sudah pasti roh anti Hamasiyah. Tapi saudara perhatikan yang bawah, yang bagian kanan bawah. Pembangunan bait suci ini, ingat, sampai hari ini orang Yahudi tidak mengakui Yeshua Hamasiyah. Mereka menolak Yeshua Hamasiyah dan membangun bait suci ini untuk anti Hamasiyah, jelas. Jadi pembangunan gedung ini nanti dengan red heifer-nya yang akan tahun depan, yang akan disembelih, ya, karena butuh 1 tahun lagi, kurang 1 tahun usianya. Itu adalah untuk roh anti Hamasiyah, saudara. Yeshua itu udah datang, Mesias sudah datang. Tapi buat mereka ngomong, aku tolak Yeshua. Jadi mereka anggap Mesiasnya belum datang. Dan ini mereka persiapkan untuk Mesias mereka. Siapa mereka itu? Yahudi loh. Israel loh. Karena itu mereka sampai hari ini sebagian besar adalah ditunggangi roh anti Hamasiyah. Ya, jangan pikir, oh Yeshua akan masuk memerintah di bait suci model kayak gini. Saya yakin tidak. Ya, Yeshua punya platform sendiri. Dia maha kudus, dia tidak mau ada bait suci yang diinjak-injak oleh anti Hamasiyah. Tapi saat ini Israel sedang mempersiapkan ini untuk siapa? Untuk anti Hamasiyah, anti Yeshua. Ya, oke, kita akan lihat lebih dalam lagi. Silakan Henok bisa baca ayat 24-25. Silakan. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Iya, terima kasih. Ya, Bang. Saudara bisa lihat, ini adalah puncaknya, saudara. Ya, ini adalah puncaknya, yaitu masa anti Hamasiyah. Ingat ya, karena itu kan tadi kita sudah lihat range-nya, ya, jaraknya itu sejak dari zaman Romawi berdiri sampai puncaknya masa 666. Saudara yang belum melihat masa 666 bisa ke channel ya pelayanmenora.com, lihat masa 666. Ya.
Dan ia mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ini anti Hamasia. Dan menganiaya orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Bukan mempelai Yeshua Mashiach, tetapi orang-orang Israel. Mengapa? Karena sampai detik itu, ya, Israel tetap berkeras menolak Yeshua Mashiach. Mungkin saudara berkata, loh ini bukan orang-orang kudus yang diangkat. Tidak. Ya, orang-orang kudus yang diangkat adalah Messianic Jewish. Dan kita adalah adik-adiknya, Messianic Gentile. Kita akan ikut terangkat, ya, sebelum peristiwa ini terjadi. Jelas, sangat-sangat jelas. Tadi kan lihat kan penglihatannya si Daniel yang kronologinya itu jelas. Luar biasa. Minggu lalu hari Syabat, anak saya Angel beserta maminya berdoa, saudara. Ya, pagi-pagi doa, worship, dan Bapak Yahweh ngomong. Minggu lalu loh, saya sudah akan saksikan kan minggu lalu bahwa Bapak Yahweh kasih hint, kasih rahasia dengan sebuah pola Syabat bahwa Yeshua akan datang untuk rapture saat Syabat. Karena ada polanya, saudara. Ya, Yeshua kasih tahu sama Bapak Yahweh, kasih tahu sama si Angel. Ya, minggu lalu loh, minggu lalu. Ya, saat mereka berdoa bersama maminya, ya, worship, mereka sering melakukan hal itu, dan Bapak Yahweh berbicara, aku akan datang saat Syabat. Tiba-tiba pertengahan minggu saya mendengar channelnya Pak Adi ngomong dengan suami istri dari Jakarta kalau nggak salah ya, dari Jakarta ya. Dan suami istri itu mengatakan, dia berkata istrinya, ya, bahwa dia juga mendapatkan dari Bapak Yahweh, ya, pengangkatan akan terjadi saat Syabat. Saya lihat satu konfirmasi yang didapatkan oleh Angel sebelumnya. Saya bisa lihat ini hal yang ajaib yang terjadi. Saya nggak tahu ini kebetulan atau tidak kebetulan. Ya, nama ibu ini adalah Ibu Elizabeth. Ya kan? Anak kedua saya namanya Elizabeth juga. Jadi di dalam satu keluarga saya ada Angel, ada Elizabeth. Nah ini kebetulan yang ngomong Ibu Elizabeth ini. Saya pikir ini lucu juga ini. Saya pikir ya Bapak Yahweh pakai dua nama ini, Angel dan Elizabeth. Ya. Saya yakin Bapak Yahweh punya cara. Ini seperti tarikan-tarikan dalam alam roh, saudara. Luar biasa, ya, luar biasa. Dalam satu minggu loh, saudara. Angel dapat dulu, kemudian Elizabeth dapat yang berikutnya. Maksudnya Ibu Elizabeth. Tapi ya itu dia, dua anak saya, Angel dan Elizabeth. Oke, kita akan kembali. Ya, satu perkara yang ajaib ini Bapak Yahweh kerja di tengah-tengah kita. Amin. Now, kita teruskan. Jadi Israel akan dianiaya oleh anti Hamasyah karena kekerasan hatinya. Sampai saat ini, sampai masa 66 berkuasa, barulah Israel terbelah matanya. Ya. Dan dia sadar bahwa yang ditunggu itu bukan Mesias, tetapi anti Hamasyah. Anti Mesias. Dan kemudian anti Hamasyah berusaha mengubah waktu dan hukum. Sudah saya jelaskan tadi. Waktu dan hukum akan dirubah. Dan kemudian ini mungkin jelas pasti waktu dan hukum akan lebih diubah lagi dalam waktu-waktu dekat ini. Saudara tahu sekarang itu bukan lagi AD. Ya. Bukan lagi kalau BC tetap tapi diganti. BC itu bahasa Inggrisnya ya. BC itu before Christ. Mereka dulu ngomong seperti itu ya. Tapi sekarang diganti menjadi before common era. Udah diganti, saudara. Kemudian dulu namanya AD, Anno Domini. Itu artinya adalah the year of my Lord, of the Lord. Lord-nya itu besar, berarti Yeshua. Tetapi sekarang diganti menjadi CE, common era. Perhatikan saja. Semua udah diganti, saudara. Ini tingkah lakunya siapa ini? Karena mereka tidak mau kata Lord,
yang mengarah kepada Yeshua. Untuk menghapus pikiran anak-anak generasi yang berikut dan termasuk orang-orang yang ada sekarang. Jadi mereka tidak lagi pakai AD, Anno Domini, tetapi mereka pakai CE, Common Era. Hilang Lord-nya. Kalau mereka, anak-anak kita tanya, apa itu AD, Anno Domini? Apa itu Anno Domini? The year of the Lord. The year, Lord-nya siapa? Nah, akhirnya ujung-ujungnya ketemu Yeshua. Setan nggak mau. Karena itu diganti jadi CE, Common Era. Ya, ini dia mengubah waktu dan hukum. Dan satu lagi yang paling penting, mereka akan diserahkan ke dalam tangannya siapa? Orang-orang Israel selama berapa? 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 3,5 tahun saja. Orang-orang Israel yang sekarang kuat negaranya. Superpower. Negara kecil tapi superpower. Ingat, saya tidak menentang mereka, tidak, ini nggak ada urusannya. Kita sedang bicara soal profetik, soal nubuat, apa yang bakal terjadi zaman akhir ini. Mereka akan masuk di masa seperti masa Hitler untuk yang lebih dahsyat. Sakaria 13 ayat 8 dan 9 sudah menubuatkan nasib mereka yang menolak Yeshua HaMashiach. Tolong dibaca, Henok Rudi, silakan. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Yahweh, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Yahweh adalah Elohimku. Saudara bisa lihat nubuatan ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Daniel pasal yang ke-7 tadi. Mereka akan menganiaya orang-orang kudus. Bapak yang berkata 2/3 dari jumlah mereka akan mati binasa. Akan terjadi kegoncangan di Israel. 1/3-nya aku taruh dalam api, yang keluar hanya 144.000. Mengapa? Karena sebagian besar dari mereka menolak Yeshua HaMashiach. Bumi ini menolak Yeshua HaMashiach dan dihajar dengan anti HaMashiach. Sekalian dengan Israel yang menolak saat itu. Akan terjadi Holocaust yang kedua, bahkan lebih dahsyat lagi. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Setelah 3,5 tahun, ayat yang ke-26, silakan Henok. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Betul. Setelah itu, anti HaMashiach akan dibuang setelah 3,5 tahun. Dan kemudian, ayat yang ke-27, silahkan. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Haleluya. Setelah itu adalah kerajaan 1000 tahun. Jadi kronologinya adalah setelah 666, Yeshua HaMashiach datang dan membuang anti HaMashiach dan nabi palsunya ke lautan api. Dan setelah itu mempelai Yeshua HaMashiach dan pimpinannya adalah Yeshua HaMashiach sendiri memerintah di bumi selama 1000 tahun. Inilah penjelasan malaikat yang kedua, yaitu dia melihat seekor binatang yang berbeda. Mengapa? Karena dimulai dari Herodes sampai kepada lemak ikan dan berujung kepada tanduk kecil yang mempunyai mata dan bermulut sombong, yaitu anti HaMashiach, yang diserahkan ke tangannya selama 3,5 tahun. Dan saat itu orang-orang Israel akan dibinasakan, tetapi tidak semua, hanya sisanya yang akan diselamatkan.
hanya bagian kecil akan diselamatkan. Karena kekerasan hati mereka menolak Yeshua HaMashiach. Dan setelah 144.000 itu diselamatkan di Petra, maka Yeshua HaMashiach turun bersama-sama dengan mempelai Yeshua HaMashiach, saudara dan saya, ya, kita semua yang ada di dalam perut, ya, rahim daripada perempuan, Wahyu 12, dan membinasakan anti HaMashiach dan nabi palsunya, dan setelah itu memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Penjelasan malaikat, ingat ya, ini bukan dari penjelasan Daniel, ini dari malaikat Bapa Yahweh. Kita sekarang ada di tahun 2023. Tidak lama lagi kita akan memasuki masa ini secara lebih detail. Kita sudah masuk di dalam cycle Shemitah yang pertama. Ya, Maret 25, 2023. Kita sudah masuk. Tidak lama lagi kita akan rapture sesuai dengan jadwal Bapak Yahweh. Ingat ya, saya berikan ini bukan cocokmologi, ini pola. Ya, pola. Sudah lihat, selalu saya katakan pola karena inilah yang diberikan Bapak Yahweh buat kita semua untuk kita pahami. Dan setelah kita di rapture, ya, maka dunia ini akan masuk di masa anti HaMashiach 666. Ya, saya bisa lihat bagian ini setelah 3,5 tahun, September 2029, Yeshua HaMashiach akan turun mengadakan perang Armageddon, mengalahkan, membuang anti HaMashiach dan nabi palsunya. Dan kemudian kita yang bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach akan masuk di dalam kerajaan damai 1000 tahun. Kalau kita bisa lihat perhitungannya lebih detail lagi, berjaga-jagalah. 2026 kita harus betul-betul aware. Tujuan di sini itu tujuan saya di sini untuk supaya kita semua mendapat berkat pola yang benar, yaitu berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Dan kemudian bagaimana kalau saya belum diselamatkan? Ingat keselamatan dari bangsa Yahudi? Ya, Yoel 2:32 dikatakan yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Kita bagi yang mereka yang belum masuk dalam rencana keselamatan dalam pola firman yang benar, terima Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, dan kemudian serahkan hidupmu untuk dibaptis di dalam baptisan pembaharuan, dan kemudian belajar kebenaran firman dan berjalan beserta dengan Bapak Yahweh untuk mengubah karakter saudara setia sampai pengangkatan terjadi.